telah kita kenal adalah agama rahmatan lil alamin, yang menjadi penyantun penyayang untuk segenap alam. Untuk menggali dan mengkaji makna rahmatan lil alamin ini, perlu kita mengetahui sosok sang pembawa risalah. Dan alhamdulillah kita telah mempelajarinya, mengkajinya, mengajinya sampai beliau hijrah ke Yasrib atau yang enar kita sebut Madinatul Rasul atau Madinatul Munawwarah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. 8 bulan setelah hijrah, atau tepatnya di bulan Ramadan tahun pertama Rasulullah alaihi salatu wasallam membentuk syariah atau pasukan atau tentara. Namun syariah ini yang lebih diutamakan dan dikedepankan diambil dari kaum muhajirin. Tidak, ekspedisi dalam syariah ini diambil dari golongan Aus atau Hijrah yang kita kenal sahabat Ansor radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan kita pun mendengarkan, tapi kami memohon kita yang mendengarkan harus mengerti apa daripada makna syariah ini. Betulkah Islam harus dengan pedang? Betulkah cara mengislamkan orang harus dengan kekerasan? Betulkah Islam identik dengan kekerasan? Islam dengan pedang? Dan mari kita lihat ekspedisi yang dibentuk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan silahkan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah menilainya dan meninjau kembali. Bulan Ramadan, bulan ke-8 setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam hijrah, dibentuklah satu pasukan dengan pimpinan tiada lain dan tiada bukan adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia adalah seorang paman, ibunya Hala. Hampir seumur, namun agak tuaan Hamzah, dikarenakan dulu kira-kira 53 tahun yang lalu, di saat Abdullah menikah dengan Aminah, Abdul Muttalib pun menikah dengan Hala. Abdullah dengan Aminah melahirkan Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hala menikah dengan Abdul Muttalib melahirkan Hamzah. Namun dua sosok ini adalah saudara sesusu, karena pernah dikasih susu oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Mudahnya Abu Lahab, orang yang paling celaka dari keluarga Hashim, dari keluarga Bani Muttalib, Bani Hashim, yang kita kenal dalam surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan Hamzah ini dalam ekspedisi yang dibentuk oleh Rasulullah bulan Ramadan, bulan ke-8 setelah hijrah, menuju ke Laut Merah. Sebelah manakah Laut Merah? Sebelah selatan.
kebetulan pas di bilangan Is, jalan yang telah diratakan dan memang jalan tersebut adalah jalan kafilah dagangnya Quraisy yang biasa telah lazim dan dilakukan oleh nenek moyang Quraisy melakukan perdagangan ke arah Syam di musim panas. Dari Abwa terus menuju ke arah barat, selatan, barat daya, ke arah barat daya, dan di sana ada daerah yang disebut Is. Di bilangan Is ini, Hamzah bin Abdul Muttalib bertemu dengan rombongan yang baru pulang dagang dengan pimpinannya Umar bin Hisham yang orang Quraisy menyebutnya Abu Hakam, atau kita kenal istilah sekarang ini sarjananya hukum Quraisy. SH-nya Quraisy Abu Hakam. Tapi orang Muslim dikarenakan tolol dan loon seorang Umar bin Hisham, akhirnya menurut orang-orang Muslim disebutnya Abu Jahal, atau kita sebut sarjana bloon. Dan lebih tenarlah oleh orang Muslim dikatakan Abu Jahal. Memimpin tidak kurang 300 pasukan dan membawa kabilah dagang. Hamzah memimpin 30 pasukan syariah yang telah dibentuk oleh Rasulullah dengan karakter yang garang, tidak tawar-menawar. Seorang Hamzah ini tidak mungkin orangnya bisa dilerai. Tapi apabila jiwa Muslim, ruh Islam masuk ke dalam tubuh yang sekeras apapun, yang sekuat apapun, maka kekerasannya akan kelihatan terdidik dan disiplin. Orang yang tadinya binal, tidak terkendali, semau dewe, semau gua, yang penting oke. Tapi setelah ruh Islam masuk, Hamzah ini terorganisir. Hamzah ini rapi. Keras memang keras, radikal memang radikal, tapi kerasnya Islam, radikalnya Islam. Hampir saja terjadi pertempuran. Menurut pakar-pakar peneliti yang tidak tahu asal usulnya, disinilah dan seterusnya, karena mereka terobsesi dengan cerita-cerita atau kisah-kisah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahwa memang Islam harus dengan perang, bahwa memang Islam harus dengan pedang dan membawa bendera. Di sini dijelaskan yang membawa bendera syariah yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, benderanya bendera putih. Membawa bendera dengan bendera warna putih. Tentu kita sudah tahu apa yang diartikan dengan syariah dibawa oleh Hamzah, pasukan 30 orang membawa bendera berwarna putih. Tentunya kita yang mengaji di sini tahu, berarti syariah tersebut adalah syariah perdamaian, syariah keamanan. Jadi bisa disimpulkan, bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Hisham atau yang kita kenal Abu Jahal, tentulah Abu Jahal dengan pasukannya lebih jauh daripada Hamzah bin Abdul Muttalib, tentulah yang memulai Abu Jahal. Namun di kawasan itu ada pemimpin kepala suku yang disebut Majdi bin Amr.
oleh Majdi bin Ammar inilah dua pasukan yang tidak seimbang, yang satu berpasukan 300 orang, yang satu berpasukan 30 orang, dilerainya oleh Majdi bin Ammar. Jadi Syariah bulan Ramadan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib yang dibentuk oleh Rasulullah dengan bendera putihnya, tidak terjadi pertempuran. Syawal, lalu Hamzah bin Abdul Muttalib kembali ke Yasrib. Dibentuk lagi satu syariah dipimpin oleh Ubaidah bin Haris. Dengan bendera putih pula. Konon yang memegang bendera tersebut diserahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemanakah mereka diarahkan? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka diarahkan sama kelintasan arah perdagangan orang-orang Quraisy. Ada satu wadi atau dataran rendah yang tempat berkumpul bernaungnya kafilah-kafilah dagang. Orang-orang Quraisy setelah mereka berhasil menjajakan dagangannya, perniagaannya, memang kekuatan yang dimiliki untuk perekonomian orang-orang Quraisy hanya dengan berdagang dan melipat gandakan uang atau yang kita sebut rentenir, rentah darat. Perilaku melipat gandakan uang terhadap orang yang meminjam adalah sudah menjadi tradisi orang-orang elit, orang Quraisy. Maka apabila di saat sekarang ini orang-orang yang suka menolong tapi dengan tujuan kembali selebihnya atau yang lebihnya, maka orang tersebut tiada lain adalah tiada bukan mengikut orang-orang Quraisy. Pandai sekali orang-orang Quraisy meminjamkan uang dengan bunga yang tidak seimbang. Namun setelah Futuh Mekah, dengan istilah simbol utama keluarganya sendiri, Rasulullah SAW, anna ribal Abbas maudu, sesungguhnya riba Abbas sudah dihapus. Jadi Islam tidak mengenal uang tambahan atau uang selebihnya, apapun dalihnya, apapun akalnya, apakah untuk itu untuk anak istri, untuk karyawan, bagaimana saya menggaji karyawan, yang penting itu uang dosa. Meskipun berapa persen, tapi walakum ru'usu amwalikum. Silahkan kalau kalian meminjamkan uang, pokoknya kembali lagi. Ini aturan daripada Islam yang mungkin di saat sekarang ini belum terpakai atau bahkan bisa disebut tidak dipakai. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lihat biar tidak salah paribunnya. Dengan membawa pasukan, tidak pulang 60 pasukan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di bulan Syawal, syariah yang kedua dipimpin oleh Ubaidah bin Haris dengan bendera putih pula dibawanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, membawa 60 pasukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun di sana yang dituju tiada lain dan tiada bukan adalah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harbi. Abu Sufyan bin Harbi ini adalah salah seorang konglomerat, pimpinan konglomerat
yang istrinya adalah Hindun bin Utbah, yang nanti kita dalam perang Uhud, dialah orang yang sangat sadis, tidak ubahnya seperti Sumanto yang suka makan daging sesama, tapi dari jenis kelamin wanita. Sumantonya orang Quraisy adalah Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bertemu di Wadi Rabi, satu tempat pangkalan air yang biasa dipakai untuk persinggahan kafilah-kafilah dagang orang Quraisy. Namun Abu Sufyan bin Harbi mengepalai 200 pasukan tentara. Dikarenakan setelah hijrah Rasulullah alaihi salatu wasallam ke Madinah, maka kekhawatiran, ketakutan sekaligus persiapan orang-orang Quraisy bersama kafilah-kafilah dagangnya yang diprakarsai oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh utamanya selalu mempersiapkan kafilah dagang dengan pasukan yang berlipat ganda. Karena dikhawatirkan di tengah perjalanan akan dirampok, dicegat oleh Muhammad bersama sahabatnya. Kekhawatiran tersebut ternyata terbukti setelah 8 bulan kemudian ternyata Hamzah bertemu dengan pasukan Abu Jahal. Abu Jahal bertemu dengan pasukan Hamzah yang memimpin tidak kurang berapa tadi? 330 80 orang. Yang kedua, Ubaidah bin Haris memimpin 60 orang. Bertemu dengan pasukan Abu Sufyan bin Harbi yang mengawal dagang kafilah orang-orang Quraisy di perairan Wadi Rabi, tempat persinggahan yang telah biasa kafilah-kafilah dagang pulang daripada Syam menikmati hasil perdagangannya dan beristirahat di Wadi Rabi. Bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris yang membawa bendera putihnya. Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin 60 pasukan dan Abu Sufyan memimpin 200 pasukan. Lalu di bulan Habib, namun kedua pasukan ini tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi peperangan. Cuman ada salah seorang daripada ahli sejarah atau ahli tarikh yang mengatakan di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang mengeluarkan busur panah mengarah ke orang Quraisy sampai terbunuh satu orang Quraisy, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga terkenal panah tersebut panah yang pertama dilontarkan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Islam. Pulanglah Syariah atau pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris di bulan Syawal ke Madinah kembali. Lalu dibentuk bulan Hafid atau bulan Dzulqa'dah, Syariah kembali yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun Syariah ini sedikit. Ada yang mengatakan konon 20 orang, ada yang mengatakan 8 orang. Kebilangan jalan yang telah diratakan menuju Syam. Namun pasukan Sa'ad bin Abu Waqqas ini tidak bertemu pasukan Quraisy atau kabilah dagang Quraisy. Dan akhirnya bulan Hafid inilah atau Dzulqa'dah inilah Sa'ad bin Abu Waqqas kembali lagi ke Yasrib atau Madinatul Rasul. Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan bulan Rabiul Awal atau yang kita kenal Maulud atau Mulud. Rabiul Awal atau Mulud
Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi sendiri ke Abwa atau Wadan. Ini adalah jalan persimpangan, satu sisi jalan ke arah Sam, sisi lain jalan ke arah Madinah. Jadi persimpangan jalan menuju ke arah Madinah dan ke arah Sam, pertengahannya di Abwa, dan di sana ada daerah Wadan. Di sana kepalanya adalah suku Damro. Menurut para tarikh atau ahli-ahli sejarah, bahwa inilah yang menyatakan Islam itu memang perlu perang. Nyatanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi sendiri ke daerah Abwa atau ke daerah Wadan, penghuninya Bani Damro atau suku Damro. Namun dikarenakan kafilah dagang orang Quraisy tidak ada, dan Rasulullah mengadakan perjanjian damai, perjanjian seia sekata dengan suku Damro untuk saling melindungi dan jangan memerangi agama. Maka terjadilah perjanjian tertulis antara Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan suku Damro. Nah, cerita selanjutnya bagaimana Rabiul Akhir atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apakah ada syariah lagi? Dan insya Allah mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Tentunya dengan mengharap ampunan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pun mengharapkan kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam hadir di dalam diri kita masing-masing. Karena ada pepatah mengatakan tidak mungkin seseorang mencapai kesempurnaan Islamnya atau sempurna imannya kalau tidak mengetahui sang pembawa iman, sang pembawa Islam. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, sekata demi sekata, kisah demi kisah kita pelajari dan kita kaji. Dan kita insya Allah dalam kisah perjalanan Haji Yasrib ini, karena Islam sudah menemukan kekuatannya, Islam sudah menemukan jati dirinya, Islam sudah menemukan organisasinya, dan dari sinilah Islam tersebar, dan dari kota inilah kemegahan Islam nampak. Dan kita sudahi dulu riwayat Rasulullah atau sejarah Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai Rabiul Awal dengan perjanjian Rasulullah dengan Bani Damrah atau Bani Jumrah, karena tidak menemukan kafilah dagang Quraisy di bilangan Abwa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal aqlu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa wa